Kita kembali di Sindo Prime. Kejaksaan Agung mengamankan Komisaris Utama Sritex Iwan Setiawan Lukminto pemirsa terkait perkara pemberian kredit bank ke PT Sritex. Total kredit dalam perkara ini mencapai 3,6 triliun rupiah. Kejaksaan Agung mengamankan Direktur Utama PT Sritex Iwan Setiawan Lukminto. Saat ini yang bersangkutan menjalani pemeriksaan sebagai saksi berkaitan dengan perkara pemberian kredit dari beberapa bank pemerintah dan daerah yang diberikan ke PT Sritex dengan total kredit 3,6 triliun rupiah. Kejagung menangkap Iwan Setiawan Lukminto di Solo, Jawa Tengah dan langsung dibawa ke Jakarta. Dipanggil lalu dilacak keberadaannya di berbagai tempat. Ya, tim tadi saya sudah sampaikan kita sudah melakukan upaya-upaya ya dengan berbagai informasi yang kita miliki, dan kemarin malam itu ternyata terdeteksi yang bersangkutan ada di Jalan Enggano nomor 3 di Solo ya, sehingga penyidik mengamankan dan membawa yang bersangkutan. Dilansir dari sritex.co.id, Iwan menjabat sebagai Direktur Utama Sritex sejak 2014 dan memiliki pengalaman di dunia tekstil selama 20 tahun. Iwan juga sempat terlihat meminta maaf dan berdialog dengan karyawan Sritex saat perusahaan dinyatakan pilot dan mem-PHK ribuan karyawannya 1 Maret 2025 lalu. Sebenarnya seperti apa perkembangan dari pemeriksaan ataupun mungkin ada penetapan tersangkakah dari Komisaris Utama PT Sritex Iwan Setiawan Lukminto? Ada Ayah Nufus di Kejaksaan Agung. Ayah, seperti apa lengkapnya laporan dari Anda? Apakah pemeriksaan sudah selesai di sana? Belum, Yudi. Pemeriksaan hingga malam hari ini belum usai, di mana pagi tadi sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat, Iwan Setiawan mantan Dirut PT Sritex ini tiba di Kejagung dari Solo, di mana tempatnya ditangkap. Dan hingga saat ini memang penyelidikan belum usai, kami belum mendapatkan waktu pukul berapa kiranya pemeriksaan ini akan selesai. Namun memang terkait dengan pemeriksaan ini berdasarkan adanya dugaan korupsi di PT Sritex terkait dengan pemberian kredit kepada PT Sritex. Dan pada siang hari tadi kami sudah bertanya dan Kapus Penkum Kejagung Herli Siregar mengkonfirmasi bahwa memang betul Iwan Setiawan ini sedang diperiksa di Kejagung dan statusnya hingga saat ini masih sebagai saksi. Dan terkait dengan perkara korupsi ini, para penyidik ini memang ingin terlebih dahulu mengetahui seperti apa aspek perbuatan melawan hukum mantan Dirut Sritex ini. Kemudian juga penyidik ingin mengumpulkan bukti-bukti terkait dengan perkara ini untuk melihat secara terang benderang apakah memang ada atau tidaknya tindak pidana dalam perkara ini. Dan tadi kami juga sempat bertanya terkait dengan identitas bank yang terlibat dalam pemberian kredit kepada PT Sritex ini. Namun dari pihak Kejagung melalui Kapus Penkum ini belum dapat mengungkap. Namun berdasarkan informasi yang kami dapatkan, bank ini memang merupakan bank berplat merah. Ini artinya jika memang ada korupsi yang terjadi di PT Sritex ini merupakan dana daerah begitu ya, yang artinya memang inilah yang menjadi concern dari Kejagung untuk mengusut perkara ini. Namun hingga saat ini perkara ini masih bersifat umum, artinya Yudi belum ada tersangka yang terjerat, dan kami hingga saat ini masih menunggu. Di belakang mikrofon sudah tersedia dari sore tadi, yang mana informasinya pihak Kejagung akan melakukan update dari pemeriksaan ini segera. Namun belum ada waktu yang disebutkan pukul berapa nantinya para penyidik akan keluar, dari pihak Kejagung akan keluar dan memberikan informasi. Sementara demikian, Yudi. Baik, terima kasih Ayah Nufus melaporkan langsung dari Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Selamat bertugas kembali, Ayah. Sehat selalu, Ayah. Kita bersama-sama pemirsa akan membahas ini terkait penangkapan Komisaris Utama PT Sritex Iwan Setiawan Lukminto. Sudah bergabung bersama kami Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer. Selamat malam, Assalamualaikum Bang Menteri, apa kabar? Waalaikumsalam. Baik, alhamdulillah. Izin saya boleh menyapa Bang Wamen ya? Iya. Baik, Bang Wamen, ini langsung saja. Karena kami menerima banyak masyarakat, terutama juga pemirsa yang dulunya bekerja di Sritex. Ini kan sekarang ketika ada pengamanan di Sritex begitu,
Ini apakah yang bikin bangkrut jangan-jangan kasus ini begitu, hingga 3 triliun katanya? Ya soal bangkrut, kemudian ada fraud di sana, itu kita Kementerian Tenaga Kerja nggak ngurusin itu. Kita hanya fokus pada saat itu ada PHK yang akan dilakukan. Nah, tugas kita bagaimana menahan tidak ada PHK ya, gitu. Walaupun akhirnya terjadi PHK karena adanya kurator, gitu loh. Jadi ya tanggung jawab kita waktu itu sama manajemen, dan kita minta manajemen untuk tidak melakukan PHK. Nah, kemudian ada persoalan-persoalan misalnya kayak tadi pinjam meminjam, ada kerugian dan sebagainya, ya itu bukan domain Kementerian Tenaga Kerja, kayak gitu. Tapi begini Bang Wamen, ketika terjadi PHK, ini kan bicara soal kondisi keuangan perusahaan ya Bang Wamen. Nah, apakah memang dari perusahaan tersebut menjelaskan dari pinjaman-pinjamannya ini memang tidak mencukupi sehingga untuk kedepannya harus ditutup, atau justru ada kecurigaan di sana? Soal kecurigaan dan sebagainya, sekali lagi kami kan tidak punya hak untuk masuk sampai ke wilayah yang sangat pribadi ya terkait keuangan perusahaan. Jadi ya kita hanya mau melihat, pertama ketika ada PHK ada kewajiban perusahaan untuk menyelesaikan kewajiban-kewajibannya, misalnya pesangon, kemudian THR, kemudian BPJS Tenaga Kerjanya. Selama itu terpenuhi ya menurut kita aman-aman aja, karena kami kan bukan pengurus perusahaan. Artinya di awal-awal ketika ada isu pilot di PT Sritex, dari Kemenaker sendiri sudah membatasi bahwa yang diurus adalah hak atau yang harus diterima oleh karyawan. Iya, itu yang kita uruskan di situ. Kita nggak ngurusin keuangan manajemen, nggak ngurusin pinjamannya, nggak ngurusin sebagainya. Urusan kita persoalan ketenaga kerjaan, dah. Gitu. Kalau gitu Bang Wamen, ketika datang ke sana, apakah memang dari pihak manajemen mereka menyatakan mereka sanggup tidak sanggup itu diungkapkan ke pemerintah, khususnya ke Kemenaker? Disampaikan ke kita, mereka bilang sanggup, kita sanggup. Makanya waktu itu optionnya adalah going concern ya, gitu. Saat itu going concern karena mereka meyakinkan kita bahwa perusahaan itu tetap bisa berjalan dan ya nggak ada masalah soal keuangan. Kita cek pengakuan mereka bahwa ya kita lihat kewajiban kita bayar gaji tetap, tetap, bayar BPJS tetap, dan semuanya tetap, dan itu kita lihat betul gitu loh. Kemudian adanya PHK yang dilakukan oleh kawan-kawan kurator, ya memang itu bukan jangkauan kita lagi sebagai eksekutif ya, karena itu sudah jangkauan hukum yang nggak mungkin bisa kita sentuh itu, karena kita tidak mau dianggap kita eksekutif ini terlalu mengintervensi persoalan hukum yang sudah berjalan di Sritex melalui kurator gitu. Hingga sekarang Bang Wamen, apakah dalam pantauan pemerintah hak-hak karyawan Sritex sudah terpenuhi semuanya ketika setelah pilot dan PHK? Untuk sementara ini terpenuhi ya, untuk sementara ya, ada beberapa misalnya BPJS Tenaga Kerjanya, kemudian jaminan kehilangan pekerjaannya. Nah ini masalahnya kan kita lihat pesangon nih kalau nggak salah, tapi pesangon itu kan komitmen mereka ketika keuangan perusahaan itu sudah ada terkumpul, karena kan mereka pas dipilotkan itu Maret ya, tanggal 1 kalau nggak salah ya, tanggal 28 Februari sampai tanggal berapa gitu. Jadi ya mereka bilang ya kami mau memberi pesangon dan sebagainya itu kalau saja perusahaan ini terjual atau sudah terbeli oleh misalnya owner baru kayak gitu. Baik, Bang Wamen dan juga pemirsa, kita akan bersama-sama simak lagi ya. Ini ketika dinyatakan pilot, PT Sritex memecat ribuan karyawannya. Saat itu PT Sritex resmi tutup permanen 1 Maret 2025. Bang Wamen dan pemirsa, kita simak berikut ini. Tangis pilu mewarnai perpisahan bos PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex dengan ribuan karyawannya.
Direktur Utama Sritex, Iwan Kurniawan Lukminto, tak kuasa menahan tangis saat berpamitan dengan karyawannya. Ribuan karyawan yang hadir di momen perpisahan tersebut juga tidak kuasa menahan kesedihan. Sebelumnya viral di media sosial momen haru ribuan karyawan PT Sritex menyanyikan kenangan terindah sebagai penanda perpisahan ribuan karyawan Sritex yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Ribuan karyawan Sritex berkumpul mengucapkan pamit dan meminta maaf satu sama lainnya. Pada 1 Maret 2025, PT Sritex pun resmi menutup permanen perusahaan akibat kondisi pilot. Kondisi tersebut juga membuat Sritex melakukan PHK massal yakni 10.669 karyawannya. Tim Liputan iNews melaporkan. Lanjutkan dialog kita kembali bersama Bang Wamen. Tadi Bang Wamen kita lihat bagaimana sangat emosional ya, haru sekali pada saat Sritex pilot. Dan di situ saya lihat ada sosok Dirut Sritex yang ternyata sekarang diamankan di Kejagung. Apakah setelah dinyatakan pilot pada saat itu sempat berbincang dengan pemerintah, dengan Bang Wamen juga dari Dirut Sritex tersebut? Kita pernah komunikasi ya, ketemu dengan Dirutnya si Wawan. Yang ditangkap ini kan mantan Dirut, yaitu komutnya hari ini komisaris utamanya. Si Iwan Lukminto, karena ada dua, satu Wawan yang satu Iwan. Iwan itu komisaris utamanya, Wawan itu direktur utamanya. Nah hari ini yang ditangkap Kejagung itu adalah Iwan Lukmintonya, komutnya. Gitu. Jadi ada proses diskusi kita berkali-kali, tapi kan karena kita tidak bisa menjangkau persoalan hukumnya ya, kita hanya coba untuk meminta perusahaan kewajiban-kewajibannya soal hak-hak karyawan itu, dan mereka memenuhi. Tapi ada pun kekurangan, misalnya kayak pesangon ya, mereka berharap sabar karena sampai nanti ada manajemen baru mereka akan membayar, dan pembelian Sritex ini terhadap owner baru yaitu dijadikan uang buat bayar pesangon. Tapi kan itu sudah di tangan kurator menurut manajemen. Nah mereka bilang ya ini bukan domain kami lagi, ini domainnya kurator, biarkan kurator yang membayar. Nah soal perjanjian itu kan bukan dengan kita perjanjiannya, antara manajemen lama dengan kurator gitu loh. Jadi saya tidak terlalu jauh tidak lagi menjangkau pada persoalan itu, karena perjanjian itu kan cuma ada mereka doang yang tahu. Nah kita tidak dilibatkan. Tapi kita fokus waktu itu bagaimana problem yang sangat emosional ini bisa kita atasi lah. Karena kita tidak mau kita larut dalam situasi yang sangat emosional. Kita mau situasi ini bisa langsung kita atasi dengan cepat lah. Makanya kita langsung terjunkan misalnya BPJS Tenaga Kerja. Kemudian kita lihat apalagi yang harus kita bereskan. Misalnya kayak JKP-nya, atas JHT-nya, semua sudah kita lakukan, dan alhamdulillah kawan-kawan buruh bisa menerima itu semua ya. Gitu. Baik, Bang Wamen, ini kami juga harus berterima kasih. Berarti minta tolong diklarifikasi, yang diamankan Kejagung adalah komisaris utama Sritex, bukan direktur utama Sritex. Komisaris utama Sritex, bukan Dirut ya, bukan Dirut. Karena kalau yang disebut Iwan Lukminto itu komisaris utamanya, Wawan Lukminto itu Dirut utamanya. Jadi antara Iwan dan Wawan itu mirip-mirip namanya. Iya. Iwan Lukminto komisaris utama yang diamankan Kejagung, Wawan Lukminto direktur utama Sritex yang bukan diamankan Kejagung, begitu ya? Iya, persis itu. Kalau menurut alur berita ya, kalau dibilang Iwan Lukminto itu komisaris utamanya, kalau Iwan Lukminto. Tapi kalau Wawan Lukminto itu direktur utama. Baik. Gitu. Itu menjadi catatan kami untuk kembali untuk memberitakan kembali supaya lebih clear lagi. Baik, terakhir
Bang Wamen, harapannya setelah peristiwa ini terjadi dan ya kita sih ingin Sritex bisa kembali ini lagi ya, tapi situasi memang sangat sulit dan seperti sekarang ternyata Kejagung sudah mencoba memanggil, mengamankan dari komisaris utamanya, dari pemerintah seperti apa melihatnya? Ya kan kita tidak mau mengintervensi persoalan hukum mereka, ya sudah. Ada proses hukum kita hormatin dan saya yakin juga apa yang dilakukan oleh Kejagung pasti mereka berdasarkan bukti-bukti yang sudah mereka miliki. Nggak mungkin Kejagung melakukan hal yang gegabah, tidak mungkin. Mereka sangat ahli dalam hal-hal kayak begini. Kita percaya proses hukumnya ke depan seperti apa. Dan kita yakin sekali Kejaksaan Agung yang dipimpin oleh Pak Burhan sangat bisa dipercaya lah ya, karena mereka kan penegak hukum yang punya integritas lah. Jadi saya nggak terlalu khawatir. Baik, kami ucapkan terima kasih banyak Wamenaker Immanuel Ebenezer sudah bergabung bersama kami. Selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam, makasih. Ya pemirsa, usai dinyatakan pilot, PT Sritex akan beroperasi kembali dengan investor baru. 5.000 pekerja ex PT Sritex pun disebut sudah mendapatkan kontrak baru untuk kembali bekerja. Niat pemerintah untuk mempekerjakan kembali ex karyawan PT Sri Rejeki Isman Tbk tidak lama lagi akan terwujud. Diinformasikan 5.000 ex-karyawan PT Sritex sudah menaikkan kontrak kerja setelah PT Sritex mendapatkan satu investor baru. Hal ini juga dibenarkan oleh Yasierli, Menteri Ketenagakerjaan saat mendatangi PT Sritex di Sukoharjo, Jawa Tengah. Dalam kunjungan kerja itu, Yasierli memastikan pemenuhan hak-hak pekerja yang terdampak akibat pilotnya Sritex Group. Melanjutkan bisnis PT Sritex Group dan juga tidak terlepas dari peran tim kurator yang telah membuka kesempatan bagi investor yang berminat untuk mengaktifkan kembali operasional perusahaan, sehingga dengan sendirinya terbuka juga peluang kesempatan bagi ex pekerja Sritex Group untuk bekerja. Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo, Sumarno menyampaikan akan ada ribuan ex pekerja PT Sritex yang berpotensi kembali dipekerjakan. Kemarin laporan dari calon investor ini 5.000 untuk tahap pertama, kemudian nanti akan selanjutnya dilakukan perekrutan selanjutnya. Meski sudah diketahui kesepakatan bekerja, namun belum diketahui kapan ex-karyawan PT Sritex akan mulai bekerja kembali. Dari Sukoharjo, Januar, iNews melaporkan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memproyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2026 di kisaran 5,2% hingga 5,8%. Selengkapnya usai jeda tetap di Sindo Prime.